Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Assalamualaikum wassalatu warahmatullahi. wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para jemaah kajian online Masjid Al-Ikhlas Tuku Bima Bekasi yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam rangka menuntut ilmu dan telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dan pada malam hari ini kembali kita membahas tentang 10 adab dari Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Dan pada malam hari ini adalah bagian yang ke-10 dan ini adalah yang terakhir. Insyaallah pembahasan malam hari ini adalah adab berpakaian. Kalau Ana salah. Dan sebelum kita memulai kajian, ada beberapa maklumat terkait dengan tata tertib kajian. Yang pertama, mohon agar para jemaah menonaktifkan mikrofon sehingga berakhirnya kajian. Yang kedua, akhwat dimohon menonaktifkan kamera atau videonya. Dan yang ketiga, jamaah dimohon untuk meluruskan niat menuntut ilmu dan mengikuti kajian dengan kesungguhan. Yang keempat, mari kita ikat ilmu dengan mencatat. Yang kelima, mohon berkenan untuk menyiapkan mushaf karena mungkin ada beberapa surah yang akan kita baca. Yang keenam, bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui WhatsApp nomor yang akan Ana sampaikan di chatroom. Dan yang terakhir, mohon agar pertanyaan yang disampaikan berkesesuaian dengan tema kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum, semoga kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Nah, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, kemudian memberikan kita kesehatan dan juga waktu luang yang dikatakan oleh Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat di mana banyak manusia yang rugi, tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut. Kemudian beliau mengatakan as-sihhatu wal faragh, yaitu waktu luang dan juga kesehatan dan juga waktu luang. Alhamdulillah kita memiliki dua-duanya dan diberikan oleh Allah dua nikmat tersebut, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan menjadikan di dalamnya banyak kebaikan. Sebagaimana tadi disebutkan, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkhatamkan dan menyelesaikan kitab Al-Adab Al-Asharah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Sebagaimana biasanya, insyaallah kita baca terlebih dahulu matanya, baru setelah itu kita jelaskan. Ya, silahkan dibaca. Baik, Akhir Rayyan ada izin? Apabila tidak ada, izin Ana untuk membacakan Ustaz. Ya. Bismillah. Ashiru albasi jamila minasyiyab wa abduluhal abyad wala yujawid kaf baika sufla wabda biyaminika wabsaw biyaminika lubsaw wa shimalika
khal'a. Wa bishimalika khal'an. Wa bishimalika khal'an. Tammat bihamdillah. Ya. Artinya, berpakaianlah dengan yang indah dan lebih afdol adalah putih, dan janganlah menutup mata kaki, dahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Baik. Kemudian beliau mengatakan pada bab yang ke-10 ini, atau adab yang ke-10, al-ashiru, yang ke-10, ilbasil jamila minath thiyab wa afdaluha al-abyadu wa la yujawizu ka'bayka suflan wabda biyaminika lubsan wa bishimalika khal'an. Yang ke-10 adalah engkau memakai pakaian yang indah, dan yang paling afdal adalah yang berwarna putih, dan jangan sampai melewati kedua mata kakimu dari arah bawah, dan mulailah dengan bagian kananmu ketika memakai, dan mulailah dengan bagian kirimu ketika melepaskan. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, adab yang ke-10 adalah tentang adab berpakaian. Dan kita tahu bahwasanya kalau kita merenungi, bahwasanya nikmat pakaian ini adalah nikmat yang besar, yang agung, yang Allah SWT berikan kepada kita sebagai anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Siapa di antara makhluk yang memakai pakaian selain Bani Adam, maka ini adalah nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak-anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian. Libasan yuwari sawatikum. Alhamdulillah, dan ini adalah nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Diberikan kepada kita pakaian sehingga tertutup aurat kita. Selain pakaian tersebut menutup aurat kita, demikian pula ini memperindah manusia, sehingga kita bisa berhias dengan pakaian ini, dan indah dan nyaman dilihat oleh orang lain. Dan dari sisi kesehatan, maka memakai pakaian ini jelas adalah kesehatan tersendiri bagi seseorang. Terjaga dari terik matahari, dari dingin, dari kuman. Maka ini adalah di antara hikmah-hikmah Allah SWT memberikan pakaian kepada manusia. Dia adalah menutup aurat sebagai penghias bagi kita, menambah keindahan manusia. Demikian pula menjaga kesehatan dan perlindungan bagi manusia. Dan termasuk bersyukur atas nikmat pakaian ini adalah kita menjaga adab-adab di dalam berpakaian. Kita berusaha untuk meniru apa yang disyariatkan di dalam agama kita, mengikuti apa yang disyariatkan di dalam agama kita berupa atau masalah yang berkaitan dengan pakaian ini. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini, di dalam adab yang ke-10 ini, beliau akan menyebutkan untuk kita beberapa adab di antaranya.
Yang ke-10 kata beliau adalah memakai pakaian yang indah. Dan yang paling afdal adalah yang berwarna putih. Dan jangan sampai melewati dua mata kaki. Mulailah dengan bagian kanan ketika memakai, dan mulailah dengan bagian kiri ketika melepas. Di sana ada 5 adab yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama adalah memakai pakaian yang indah. Kemudian yang kedua adalah diutamakan untuk memakai pakaian yang putih. Dan yang ketiga, tidak melewati mata kaki. Yang keempat adalah memulai dengan bagian kanan ketika seseorang memakai pakaian, dan memulai dengan bagian kiri ketika seseorang melepas. Salah satu persatu kita akan berikan penjelasan dari 5 perkara tadi. Yang pertama adalah ilbasil jamil. Hendaklah engkau memakai pakaian yang indah. Yang dimaksud dengan pakaian adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menutupi sebagian anggota badan kita atau seluruhnya. Maka ini dinamakan dengan pakaian atau thawb di dalam bahasa Arab. Sesuatu yang dipakai. Ya, dipakai oleh anggota badan baik sebagian maupun seluruhnya. Maka masuk dalam pakaian ini bukan hanya baju saja, tapi masuk ya seluruh jenis pakaian. Termasuk diantaranya adalah kopiah atau topi. Ya, bahkan Allahu a'lam termasuk diantaranya adalah di sini sandal, karena itu adalah dipakai untuk menutupi sebagian anggota badan kita. Maka ini adalah pengertian pakaian. Atau kalau kita kembali ke dalam bahasa Arab, pengertian dari ats-tsawb. Ats-tsawbu itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menutupi sebagian anggota badan kita atau seluruhnya. Baju, celana, jubah, topi, kopiah, sandal, sepatu, dan seterusnya. Baik. Dan yang dimaksud dengan pakaian yang indah di sini adalah pakaian yang indah dipandang dari sisi syariat, sesuai dengan syariat, dan juga dilihat dari adat istiadat manusia atau kebiasaan manusia. Ya, dan indah bukan berarti harus mahal. Seandainya seseorang dia memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki di rumahnya, maka itu sudah mencukupi sesuai dengan kemampuan dia, dan tidak harus memakai pakaian yang mahal, pakaian yang indah, yang bersih, yang rapi, ya, dan baik dari sisi syariat maupun dari sisi kebiasaan manusia di daerah tersebut. Apa dalil bahwasanya kita memakai pakaian yang indah, sandal yang indah, topi yang indah, atau kopiah yang indah? Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah, sebesar semut kecil. Maka seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sungguhnya seseorang di antara kami ingin seandainya pakaiannya indah dan sandalnya indah. Ya, laki-laki ini ingin bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau seseorang memakai pakaian yang indah dan memakai sandal yang indah, apakah ini termasuk dalam kesombongan?
qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka beliau mengatakan sesungguhnya Allah itu indah atau maha indah dan Allah mencintai keindahan. Allah itu adalah maha indah dan mencintai keindahan. Ini menunjukkan tentang bolehnya dan termasuk adab seseorang memakai pakaian yang indah, memakai sandal yang indah, memakai kopiah yang indah, jubah yang indah, dan sekali lagi tidak harus mahal. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan kesombongan? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtu an-nas. Yang dimaksud dengan sombong itu bukan itu. Sombong yang kalau itu sampai ada di dalam diri seseorang, maka ini ancaman tersendiri bagi seseorang adalah batarul haqq. Seseorang menolak kebenaran. Jelas kebenaran di depannya, kemudian dia tidak mau mengikutinya. Maka ini adalah kesombongan. Demikian pula kesombongan adalah ghamtun nas, yaitu meremehkan manusia. Setiap kali dia melihat orang lain, memandang orang lain senantiasa berada di bawahnya, meremehkan mereka, maka ini adalah termasuk kesombongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Islam mendorong umatnya untuk berpakaian dengan pakaian yang indah. Karena Allah SWT adalah maha indah dan mencintai keindahan. Baik. Kemudian adab yang kedua. Ya, adab yang kedua di antara 5 adab yang disebutkan pada adab yang ke-10 ini. Yang kedua adalah yang afdal memakai pakaian yang berwarna putih. Baik, sebelum masuk yang kedua, yang pertama tadi menunjukkan adabnya adalah kita memakai pakaian yang indah. Jadi kalau memang kita memiliki pakaian yang indah, maka jangan sampai kita tidak beradab. Artinya memakai pakaian yang kotor, memakai pakaian yang menjadikan orang lain jijik misalnya. Tapi hendaklah kita berusaha, dan ini adalah termasuk adab dalam berpakaian, kita memakai pakaian yang indah. Kita tunjukkan bahwasanya Allah SWT telah memberikan kepada kita kenikmatan. Jangan kita nampakkan kepada manusia bahwasanya Allah SWT tidak memperhatikan kita, atau Allah tidak memberikan kepada kita. Kalau memang kita diberikan oleh Allah, maka kita berusaha untuk menampakkan athar dari nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan kenikmatan Allah hendaklah engkau menceritakan. Ya, kita nampakkan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ini. Nah, kemudian yang kedua adalah yang afdal memakai pakaian yang berwarna putih. Yang afdal, artinya bukan merupakan kewajiban, tapi diutamakan seseorang memakai pakaian yang berwarna putih. Dan ini wallahu ta'ala alam untuk laki-laki. Dari Samurah bin Jundab, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ilbasu al-bayadha atau al-biyad. Hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Fa innaha athharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Karena sesungguhnya pakaian yang putih itu lebih bersih dan lebih baik. Ya, ucapan beliau fa innaha athharu itu lebih bersih dan lebih baik menunjukkan bahwasanya ini adalah afdal, bukan merupakan keharusan. Ya, diutamakan kita memakai pakaian yang berwarna putih untuk laki-laki. Wa kaffinu fiha mautakum, dan hendaklah kalian mengkafani orang-orang yang meninggal di antara kalian di dalam
Ya, di dalam kain yang putih tadi. Hendaklah kalian mengkafani orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Itu maksudnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan tentang keutamaan memakai pakaian yang berwarna putih. Kalau kita pakai jubah, maka afdalnya pakai jubah yang berwarna putih. Memakai baju koko misalnya, maka yang afdal adalah memakai baju koko yang berwarna putih. Kopiah juga demikian. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, ilbasu al-biyad, hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, kita juga harus melihat pakaian yang merupakan kebiasaan di daerah tersebut. Mungkin, dan saya belum bisa menyebutkan contohnya, mungkin di sebagian daerah pakaian mereka yang biasa dipakai oleh sebagian besar mereka itu misalnya tidak berwarna putih. Tidak berwarna putih. Tapi kalau misalnya ada yang memakai pakaian tadi dan warnanya adalah warna putih, maka ini menjadikan perhatian dan sebuah keanehan misalnya di antara mereka, maka dalam keadaan demikian tidak sepantasnya kita menyelisihi pakaian mereka. Ini maksud ucapan kita harus tetap memperhatikan kebiasaan di daerah tersebut. Ya, kalau memang di daerah tersebut ada pakaian tertentu yang biasa mereka pakai dan itu bukan warnanya putih. Seandainya ada yang memakai warna putih, maka ini sesuatu yang menjadikan mereka aneh. Maka dalam keadaan demikian kita harus memperhatikan kebiasaan ini. Jangan sampai kita masuk pada libas syuhrah sebagaimana nanti insyaallah akan kita sampaikan. Baik, itu adab yang kedua. Adapun adab yang ketiga tentang masalah tidak melewati mata kaki. Maksudnya adalah kalau misalnya kita memakai pakaian dari atas ya, seperti kita memakai jubah atau kita memakai sarung misalnya, atau kita memakai celana, maka batas bawahnya itu jangan sampai melewati mata kaki. Dan yang dimaksud di sini adalah kaum laki-laki. Ya, ini termasuk adab Islami. Dan mata kaki, ini kita harus tahu apa yang dimaksud dengan mata kaki, yaitu tulang yang muncul atau yang nampak ya, menonjol di bagian bawah kaki kita, dan itu merupakan pertemuan antara tulang telapak kaki dan juga betis. Pertemuan antara tulang telapak kaki dan juga betis. Dan satu kaki itu ada dua mata kaki. Ya, satu kaki itu ada dua mata. Ada mata yang di luar dan ada mata kaki yang di dalam. Berarti masing-masing manusia ini memiliki 4 mata kaki. Baik, itu adalah batas bawah dari pakaian yang kita pakai dari atas. Tidak boleh lebih dari kedua mata kaki. Seandainya pas saja, maka ini masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau sudah berada di bawah mata kaki, sudah melewati, ini yang tidak diperbolehkan. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Ya, seperti misalnya orang yang memakai baju pengaman, ya, yang supaya tidak tertular oleh penyakit tertentu. Akhirnya dia dari atas sampai bawah ya menutupi badannya. Termasuk diantaranya adalah melewati kedua mata kakinya. Maka dalam keadaan demikian tidak masalah. Ini adalah dalam keadaan darurat. Taib, kalau batas bawah adalah
kedua mata kaki, lalu bagaimana dengan batas atas? Iya, tidak ada di sana batasannya. Seandainya seseorang mau memakai sampai misalnya istilahnya pusarnya, atau sampai dadanya, atau sampai perutnya, maka tidak ada di sana batasan. Berbeda dengan bagian bawah. Kalau bagian bawah ini harus sampai kedua mata kaki saja, tidak boleh lebih daripada itu. Taib. Apa dalil bahwasanya tidak boleh melewati mata kaki? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Ya, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa yang berada di bawah kedua mata kaki minal izar berupa sarung, fa finnar, maka itu adalah di dalam neraka. Ya, apa yang berada di bawah kedua mata kaki berupa izar, yaitu berupa sarung, dan penyebutan sarung di sini bukan pengkhususan. Masuk di dalamnya orang yang memakai celana atau orang yang memakai jubah. Kalau itu melewati kedua mata kaki, maka ancamannya adalah fafinnar, maka di dalam neraka. Dan ini menunjukkan perbuatannya adalah perbuatan dosa, bahkan termasuk dosa besar, karena di sini langsung diancam dengan neraka oleh Rasulullah SAW. Di sana banyak sebenarnya dalil yang menunjukkan tentang haramnya isbal, yaitu memakai pakaian bagi laki-laki dan itu melebihi dua mata kaki. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu, beliau tertikam, kemudian sempat dijenguk oleh seorang pemuda, dan beliau melihat bahwasanya pemuda tadi menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Dan Umar dalam keadaan seperti itu, beliau masih sempat mengingatkan dan mengatakan kepada pemuda tadi untuk mengangkat pakaiannya. Beliau mengatakan irfa. Ya, irfa. Hendaklah engkau angkat. Itu angkat pakaianmu. Karena yang demikian adalah lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih bagi pakaianmu. Irfa thawbak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik, atau kama qala. Dalam engkau mengangkat pakaianmu, karena yang demikian adalah lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih bagi pakaianmu. Taib. Dan para ulama menjelaskan, kalau misalnya disertai memakai pakaian di bawah mata kaki itu disertai dengan kesombongan, maka yang demikian lebih parah dan lebih besar ancamannya. Ya, jadi ada orang memakai pakaian sampai di bawah mata kaki, tidak ada kesombongan. Sekedar dia memakai pakaian di bawah mata kaki itu sudah dosa. Ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Apa yang berada di bawah kedua mata kaki, maka itu adalah di dalam neraka. Tapi kalau disertai dengan kesombongan, maka lebih parah lagi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah SWT tidak akan melihat orang tersebut di hari kiamat. Allah tidak akan melihat orang tersebut di hari kiamat, yaitu orang yang melakukan isbal dan di dalam dirinya ada kesombongan. Taib. Itu adalah adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat yang boleh sebutkan adalah yaitu memulai dengan bagian kanan ketika memakai pakaian. Memulai dengan bagian kanan kita ketika memakai pakaian.
Ya, karena manusia itu memiliki bagian kanan dengan bagian kiri. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Kalau memang pakaian tadi ada kanan dan juga kirinya, seperti misalnya kemeja atau celana, ada kanan, ada kirinya, maka disinilah disunahkan untuk memulai dengan bagian kanan. Tapi kalau misalnya pakaian tadi bukan termasuk yang model ini, itu pakaian tadi nggak ada kanan kirinya, seperti misalnya kopiah, maka ini bulat dan tidak ada kanan kirinya. Dalam keadaan demikian, tidak disunahkan kita untuk memulai dengan bagian kanan. Tapi kalau celana, baju, kemeja, jubah, maka kita disunahkan untuk memulai dengan bagian kanan kita. Tapi apa dalilnya? Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk bertayammun. Apa yang dimaksud dengan tayammun? Mendahulukan sebelah kanan. Ketika apa? Ketika beliau memakai sendal. Jadi ketika memakai sendal, beliau mendahulukan ya kaki sebelah kanan. Wa tarajjulihi, dan ketika beliau bersisir, ya ketika menyisir juga memulai dari sebelah kanan. Wa tahurihi, dan ketika beliau bersuci. Tuhur ya, wa tuhuri, ketika beliau bersuci, ya ketika berwudu atau mandi, maka beliau memulai dengan bagian kanan terlebih dahulu. Wa fi sya'nihi kullih, dan seluruh urusannya, seluruh perkaranya, yaitu dalam perkara yang baik tentunya. Seperti ketika mengambil sesuatu dari orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain, maka beliau melakukan itu semua dengan mendahulukan, mengutamakan anggota badan bagian kanannya. Ini adalah petunjuk Nabi SAW, sehingga dalam memakai pakaian pun ya kita dianjurkan untuk memulai dengan bagian kanan kita. Yang ketika memakai jubah, ketika memakai celana, maka ini termasuk adab yang mulia. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Apabila kalian memakai pakaian, iya, dan apabila kalian berwudu, itu bersuci, maka adalah kalian memulai dengan sebelah kanan kalian. Ya, adalah kalian memulai dengan sebelah kanan kalian. Ini ucapan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, memulai dengan bagian kiri ketika melepas. Memulai bagian kiri ketika melepas. Bagaimana memakai atau ketika memakai, maka disunahkan untuk memulai dengan bagian kanan. Maka sebaliknya ketika seseorang melepas pakaian tersebut, maka ini disunahkan, dianjurkan untuk melepasnya dari bagian kirinya. Ya, melepasnya dari bagian kirinya. Nah, ini adalah 5 adab yang disebutkan oleh Syekh. Dan sebenarnya di sana masih ada dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang adab-adab di dalam berpakaian ini. Maka kita sebutkan di antara adab-adab yang lain yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini, dan itu merupakan adab-adab di dalam berpakaian.
Yang pertama adalah pakaian tersebut menutup aurat. Ini jelas ya, karena memang di antara fungsi pakaian yang Allah berikan kepada kita adalah untuk menutupi aurat kita. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian. Ini termasuk adab yang agung, baik laki-laki maupun wanita. Adapun laki-laki maka auratnya adalah dari pusar sampai kedua lututnya, sebagaimana dalam hadis. Ya, sebagaimana dalam hadis. Dan Nabi SAW ya pernah melewati seorang sahabat, dan sahabat tersebut dalam keadaan dia membuka kedua lututnya, ya, atau membuka kedua pahanya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ghatti fakhidah," hendaklah engkau menutupi pahamu. Fa innal fakhidha aurah, karena sesungguhnya paha ini adalah aurat. Ya, untuk laki-laki maka harus diketahui bahwasanya aurat kita adalah dari pusar sampai kedua lutut. Jangan sampai terbuka aurat kita, yaitu terbuka paha kita. Kalau kita ingin olahraga maka kita tutup. Kita mencari pakaian yang menutupi aurat kita. Taib, itu yang pertama. Adapun wanita, maka telah datang dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan al-mar'atu aurah. Ya, seorang wanita itu adalah aurat. Maksudnya adalah semuanya itu adalah aurat bagi seorang wanita, sehingga ditutupi. Dan ini adalah termasuk adab di dalam pakaian. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, jangan sampai seseorang, karena fungsi dari pakaian adalah menutup aurat, jangan sampai dia memakai pakaian yang tipis, yang sampai menunjukkan warna kulitnya, sampai menunjukkan apa yang ada di bawah atau di belakang pakaian tadi. Maka meskipun dia memakai pakaian, kalau masih terlihat dan masih transparan, maka ini tidak dianggap dia menutupi aurat. Taib. Ini adab di antara adab-adab yang lain yang belum disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian yang kedua, tidak boleh memakai satu sandal. Kalau misalnya kita kehilangan satu sandal misalnya, maka tidak boleh kemudian kita memaksakan diri kita untuk memakai satu sandal yang lain. Imma kita pakai dua-duanya atau dua-duanya tidak usah dipakai. Ya. Kemudian di antara adabnya adalah tidak boleh kita memakai pakaian syuhrah. Jadi maksud dengan syuhrah adalah kebesaran atau pakaian popularitas yang membedakan antara dia dengan manusia yang lain, sehingga menjadikan manusia perhatian dan menganggap orang tersebut adalah orang yang lain daripada yang lain atau aneh. Maka pakaian yang seperti ini yang menjadikan orang lain aneh, menjadikan perhatian bagi orang lain yang ada di negeri tersebut, maka ini jangan dipakai oleh seseorang karena ancamannya berat, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madhallatin yaumil qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah SWT akan memakaikan pakaian kehinaan baginya di hari kiamat. Ya, memakaikan pakaian kehinaan baginya di hari kiamat. Ini menunjukkan bahayanya seorang memakai pakaian syuhrah. Ya, kita memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ya, mereka biasanya memakai pakaian itu, ya kita pakai pakaian mereka supaya tidak menjadi perhatian bagi orang lain. Selama pakaian tersebut tidak melanggar syariat tentunya. Ya, selama pakaian tersebut tidak melanggar syariat dan dia sesuai dengan yang ada dalam syariat kita, maka jangan kita menyelisihi pakaian mereka. Alhamdulillah, yang di tempat kita pakaiannya sudah tidak melanggar syariat. Ia memakai sarung, kemudian dan ini adalah pakaian kita, kemudian juga baju koko, kopiah misalnya, maka ini adalah pakaian kita. Maka kita memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita memakai pakaian yang dipakai oleh orang Islam tapi di negeri yang lain. Mungkin memakai pakaian orang Afrika misalnya, yang tidak biasa dipakai oleh orang-orang yang Islam yang ada di sekitar kita. Atau dia memakai pakaian orang Arab misalnya. Atau dia memakai sorban misalnya. Ini pakaian yang menarik perhatian orang. Itu bukan pakaian yang sering dan menjadi kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jangan kita memakai pakaian yang demikian. Selama pakaian yang ada di daerah kita ini tidak bertentangan dengan syariat, kita pakai. Ya, kita memakai kopiah, kita memakai baju koko, kita memakai sarung. Karena pakaian-pakaian tersebut alhamdulillah tidak bertentangan dengan syariat kita. Nah, jadi kalau di sini ya jangan kita memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang Islam di negeri yang lain. Demikian pula ketika kita di negeri yang lain. Dan di situ manusia memiliki pakaian ya yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Kita berusaha, apalagi kita tinggal di sana ya, bukan sebagai pelancong atau wisatawan, kita memang tinggal di sana. Misalnya seseorang tinggal di sebuah daerah di Saudi Arabia misalnya, yang di situ kebanyakan adalah orang-orang Saudi yang mereka sudah memakai pakaian yang menjadi kebiasaan mereka. Maka sebisa mungkin ketika kita tinggal di sana ya kita memakai pakaian yang mereka pakai. Mereka pakai jubah, ya, mereka memakai shimak namanya. Dan ada di antara mereka yang tidak pakai shimak. Maka yang penting kita memakai pakaian yang menjadi kebiasaan mereka. Jangan kita memakai pakaian yang mencolok, yang menjadi perhatian mereka. Kecuali kalau daerah tersebut seperti Mekah dan Madinah itu memang sudah biasa, banyak orang yang datang ke sana ya, dari Indonesia, dari Turki, dari Afrika, masing-masing memakai pakaian daerahnya atau pakaian negaranya, tidak masalah. Meskipun kita di sana sebagai orang yang tinggal sementara di Saudi misalnya, tidak masalah kita memakai pakaian negeri kita, karena memang daerah tersebut, yaitu Mekah dan Madinah, ini biasa terlihat ya orang Indonesia, terlihat orang Afrika, terlihat orang Turki dan seterusnya, Pakistan dan seterusnya. Maka ini kita berharap bukan termasuk syuhrah. Tapi di sini makanya kita perlu ingatkan, kita sekarang tinggal di negeri Indonesia dan orang-orang yang ada di sekitar kita mereka memiliki pakaian yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Maka jangan sampai kita memakai pakaian syuhrah. Adapun jubah, maka ini di sebagian daerah sesuatu yang biasa. Di sebagian komunitas, seperti di pesantren misalnya, atau sebagian pesantren, ini adalah sesuatu yang biasa. Sebagian daerah, sesuatu yang biasa. Biasa mereka melihat orang berjubah. Tapi di sana ada sebagian daerah yang lain yang aneh.
orang yang memakai jubah. Maka ini perlu kita perhatikan. Kita tinggal di daerah mana? Ya, jangan sampai kita memakai pakaian syuhra ini yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia akan dipakaikan dengan pakaian kehinaan di hari kiamat. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh memakai pakaian lawan jenis, yaitu menyerupai lawan jenisnya. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Meskipun dengan maksud untuk menjadikan orang ketawa misalnya, maka tidak boleh. Jangan sampai memakai pakaian lawan jenisnya. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh seseorang ketika memakai pakaian itu memakai pakaian yang menyerupai pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk mereka. Ini adalah ancaman yang keras dari Nabi SAW. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang yang kafir, termasuk dalam pakaian. Karena ketika pakaiannya sudah sama, dan ini maksud adalah pakaian yang merupakan kekhususan mereka. Kalau sudah sama pakaiannya dengan pakaian kita, atau pakaian kita sama dengan pakaian mereka, maka dikhawatirkan akan ada nanti merembet persamaan pada akidahnya, persamaan pada prinsipnya. Awalnya adalah karena persamaan di dalam pakaiannya. Taib. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Contoh yang lain seperti orang yang memakai, mungkin ada gambar salibnya misalnya, yang biasa itu adalah dipakai oleh orang-orang kafir. Maka ini perkara yang diharamkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh memakai emas dan sutra bagi laki-laki. Ya, diharamkan untuk memakai pakaian emas dan sutra bagi laki-laki kecuali karena uzur. Karena Nabi SAW pernah mengambil sutra kemudian menjadikan di tangan kanan beliau, dan pernah mengambil dan juga emas kemudian beliau jadikan di tangan kiri beliau. Kemudian beliau mengatakan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sungguhnya dua perkara ini adalah diharamkan bagi laki-laki di antara umatku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memakai emas dan sutra bagi laki-laki asalnya ini adalah tidak diperbolehkan kecuali kalau memang di sana ada uzur. Ada uzur. Ya, sehingga menjadikan dia harus memakai sutra misalnya. Kalau enggak nanti penyakitnya misalnya tambah parah. Maka dalam keadaan demikian boleh dia memakai sutra, karena ini dalam keadaan darurah. Baik, itu adalah beberapa tambahan adab-adab yang berkaitan dengan masalah memakai pakaian ini, dan mungkin saja di sana masih banyak adab-adab yang tidak kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita sebutkan ini bisa diamalkan dan mendorong kita untuk mempelajari adab-adab yang lain. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh ini hanya sebagian dan bukan merupakan pembatasan. Di sana ada adab-adab yang lain yang berkaitan dengan masalah pakaian ini yang juga harus kita perhatikan seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau mengatakan tammat bihamdillah. Ya, tammat bihamdillah, telah sempurna dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
beliau memuji Allah SWT di akhir kitabnya, karena Allah SWT dialah yang telah memudahkan beliau untuk menyelesaikan kitab yang sangat bermanfaat ini. Dan semoga Allah SWT membalas beliau dengan balasan yang lebih baik dan menjadikan kita bisa mengambil manfaat dan menjadikan apa yang kita terima berupa ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Dan masih ada waktu bagi para peserta sekalian untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sebutkan. Nah, Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Izin untuk membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui chatting Ustaz. Yang pertama, pertanyaannya begini Ustaz. Bismillah, izin bertanya, bagaimana jika wanita saat tidak bekerja menggunakan pakaian syar'i, namun saat di dunia pekerjaan pakaiannya jadi mengusahakan pakaian kedinasan? Mungkin yang dimaksud adalah pakaian seragam, Ustaz. Demikian pertanyaan Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian. Ya. Kalau pakaian kedinasannya pakaian yang syar'i tidak masalah. Ya, dia memakai seragam dan seragamnya dibuat syar'i yang menutupi aurat dan terpenuhi syarat-syarat yang lain, tidak masalah. Iya, seperti ketika seorang misalnya di sekolah, ada yang memakai jilbab yang syar'i, yang besar, tertutup dan memakai seragam. Dan ada di antara mereka yang jilbabnya kecil, tidak terpenuhi sebenarnya syarat-syaratnya. Kalau memang pakaian seragam tadi bisa dibuat syar'i, tidak masalah. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban pertanyaan tersebut. Bagi yang bertanya semoga cukup jelas. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah batasan definisi pakaian kaum kafir yang kita muslim dilarang bertasyabuh pakaian mereka? Oh, gini Ustaz pertanyaannya. Apakah batasan definisi pakaian kaum kafir yang kita dilarang bertasabuh pakaian mereka? Iya. Dan apakah setiap perintah Nabi berkenaan urusan dunia atau adat istiadat termasuk sunnah ibadah apabila kita mengamalkannya? Jazakumullah khairan. Demikian Ustaz. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kalau memang pakaian tadi adalah pakaian khusus bagi mereka, ya, khusus bagi mereka yang tidak memakainya kecuali mereka, maka jangan kita memakai pakaian mereka. Tapi kalau pakaiannya ini sudah umum dipakai oleh semuanya, baik laki-laki maupun orang kafir maupun orang Islam, maka nggak masalah. Tidak masalah memakai pakaian mereka. Kalau memang ini sudah menjadi umum, semuanya memakai, baik orang kafir maupun orang Islam. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Kedua tadi sebentar Ustaz. Ya. Apakah setiap perintah Nabi berkenaan urusan duniawi atau adat istiadat termasuk sunnah ibadah apabila kita amalkan? Demikian Ustaz. Kalau yang dimaksud misalnya pakaiannya, karena ini berkaitan dengan kebiasaan. Nabi SAW tinggal di tengah-tengah orang-orang Quraisy, mereka punya kebiasaan pakaian tertentu. Yang memakai sorban, memakai jubah yang ada di zaman tersebut. Maka ini tidak kita katakan bahwa saya memakai pakaian tadi adalah merupakan ibadah. Ini kembali kepada adat, ya, kembali kepada kebiasaan.
Ya, bahkan seperti yang tadi kita contohkan, kalau sorban itu di zaman Nabi SAW atau di tempat beliau ini adalah kebiasaan, tapi bukan kebiasaan di daerah kita, maka jangan kita memakainya. Karena dikhawatirkan itu adalah pakaian yang merupakan pakaian syuhrah. Nah, jadi masalah pakaian, para ulama menyebutkan tidak ada di sana pakaian khusus ya. Orang Islam itu punya pakaian seperti ini, misalnya seragam seperti ini enggak. Tapi di sana disebutkan kaidah-kaidahnya, pakaian yang tidak boleh membuka aurat, ya, kemudian tidak boleh tasyabuh dengan laki-laki kalau itu adalah pakaian wanita, dan tidak boleh tasyabuh dengan pakaian wanita apabila itu adalah seorang laki-laki, tidak boleh memakai pakaian wanita. Ya, dan seterusnya. Maka di sana ada kaidah-kaidah umum yang harus terpenuhi. Dan tidak ada di sana pakaian seragam khusus untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaannya, dan kita masih ada waktu Ustaz ya untuk mungkin sampai jam 9 kurang seperempat Pak ya. Oke. Ana malam ini ada safar, insyaallah. Oh, baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustadz, bagaimana dengan wanita yang memakai celana panjang atau jeans sebagai pakaian luar? Apakah ini dikategorikan termasuk pakaian laki-laki? Demikian Ustadz pertanyaannya. Ya, di sana ada celana yang memang untuk wanita, celana jeans yang memang untuk wanita, tidak masalah. Ya. Baik. Cukup jelas ya yang bertanya dengan jawaban tersebut. Izin kita masih ada waktu ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagi laki-laki jika memakai celana pendek terlihat lutut, apakah dijatuhi ia berdosa karena terlihat aurat? Misalnya hanya keluar rumah, hanya di sekitar lingkungan rumah. Demikian Ustadz pertanyaannya. Iya, ini aurat ya. Kalau dia keluar rumah tidak dilihat orang lain nggak masalah. Tapi kalau dilihat orang lain nggak boleh. Ya, kalau hanya di belakang, misalnya di belakang rumah nggak dilihat oleh orang lain tidak masalah. Tapi kalau keluar rumah dan dilihat oleh orang lain atau olahraga misalnya, atau meskipun hanya di sekitar rumah, tapi kalau dilihat oleh orang lain auratnya, maka ini tidak boleh yang demikian. Nah, dan alhamdulillah ada sebagian sebagian olahragawan ya, yang mereka sebelumnya mungkin terbiasa memakai pakaian yang membuka paha mereka. Tapi setelah mereka mendapatkan hidayah dan mengetahui itu adalah aurat, kemudian mereka pun berolahraga terus, beraktivitas tapi menutupi auratnya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Iya, bahkan mungkin sebagian teman-temannya meniru keistiqomahan dia dan keteguhan dia di dalam menjaga auratnya. Jadi seorang muslim maka adalah dia menjaga auratnya, dan sekali lagi Allah SWT memberikan pakaian untuk kita adalah supaya kita menutupi aurat kita. Di antaranya adalah supaya kita menutupi aurat kita. Nah, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Izin menyampaikan, dan insyaallah ini adalah pertanyaan terakhir kita Ustadz untuk malam hari ini. Baik. Bismillah, afwan Ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz. Memakai purdah atau niqab di hadapan masyarakat umum, apakah kita juga terkena ancaman dengan hadis larangan memakai pakaian syuhrah? Sedangkan kebanyakan masyarakat di sekitar tidak memakai demikian. Sedangkan kita meyakini bahwa menutup aurat seluruh tubuh berniqab berpurdah adalah bagian dari syariat. Atau hadis ini hanya berlaku bagi ikhwan bukan akhwat? Jazakallah khairan Ustaz. Demikian Ustaz pertanyaan.
Ya, bukan termasuk pakaian syuhrah. Karena memang inilah pakaian yang diharuskan untuk kaum muslimat. Maksudnya adalah menutup aurat. Seandainya di daerah tersebut wanita-wanita muslimah mereka tidak berjilbab misalnya. Kemudian ada salah seorang wanita muslimah yang berjilbab. Maka ini tidak dianggap memakai pakaian syuhrah. Karena inilah pakaian seorang muslimah yang seharusnya itu menutupi auratnya, memakai jilbab. Ya, dan tidak dianggap dia memakai pakaian syuhrah. Demikian pula seandainya seseorang berpendapat bahwasanya memakai niqab ini adalah sebuah kewajiban di dalam agama, maka diharuskan dia untuk memakainya. Meskipun para wanita yang ada di sekitarnya ini mereka tidak memakai. Ya, jadi kalau memang itu adalah suatu keyakinan bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban, maka diharuskan dia untuk berpegang dan melaksanakan kewajiban tadi. Dan ini tidak dianggap sebagai pakaian yang syuhrah, sebagaimana tadi kita sebutkan. Pakaian syuhrah ini kalau misalnya itu adalah pakaian yang seperti yang tadi kita sebutkan. Manusia yang ada di sekitarnya atau masyarakat yang ada di sekitarnya mereka memakai pakaian yang sudah baik, artinya sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat. Menutupi aurat, ya, dan tidak tasyabbuh dengan lawan jenis misalnya. Tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Sudah bagus. Kemudian kita menyelisih mereka dengan pakaian yang lain. Ya, menyelisih mereka dengan pakaian yang lain. Padahal pakaian mereka sudah bagus. Maka ini dinamakan dengan pakaian syuhrah. Adapun kalau mereka memakai pakaian yang memang tidak syar'i, kemudian kita memakai pakaian yang syar'i, maka ini tidak dinamakan dengan syuhrah. Kebanyakan mereka misalnya memakai pakaian yang isbal. Kemudian kita sebagai seorang muslim berusaha untuk melaksanakan syariat, kita tidak berisbal, maka ini tidak dinamakan dengan syuhrah. Tidak dinamakan dengan syuhrah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Ya. Sebelum kita tutup, mohon nasihatnya Ustadz terkait dengan adab berpakaian ini, karena seringkali tanpa kita sengaja terkadang kita mudah-mudah dalam berpakaian dan ternyata itu adalah bagian yang dilarang atau memang menyelisih syariat. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Pada kesempatan kali ini dan kita berada di akhir pertemuan dari kitab ini, kita berharap bahwasanya apa yang disampaikan oleh Syekh berupa adab-adab yang jumlahnya ada 10 ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah adab-adab yang penting, ya, yang hendaknya seorang muslim dan juga muslimah memiliki perhatian yang besar terhadap adab-adab ini. Dan kalau tidak kita praktekkan, biasanya lupa, ya. Ini adab-adab yang kita sebutkan, ini perlu dipraktekkan, perlu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang beradab. Termasuk diantaranya adalah apa yang terakhir kali kita sebutkan tentang masalah berpakaian ini, apalagi ini berkaitan dengan aurat seseorang, ya, maka hendaklah kita memiliki perhatian terhadap masalah pakaian ini. Jangan kita berlebihan, ya, dan jangan pula menyia-nyiakannya. Jangan berlebihan, melebihi batas, dan jangan pula kita menyia-nyiakan, artinya sampai seseorang tidak menampakkan bahwasanya dirinya mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.